baca alhamdulillah rabbil alamin. Makanya ada orang membaca alhamdulillah karena dianggap itu ayat yang pertama, karena bismillah tidak termasuk ayat di situ. Bisa dipahami. Ada yang berkata bismillah termasuk ayat yang begitu. Tapi manapun tidak berubah sama sekali. Ini pertama. Yang kedua, ini lebih penting. Yang kedua, bahasa Arab. Bahasa Arab itu adalah bahasa frasa. Sebenarnya dalam perkara apapun, memang namanya kata itu tergantung frasa. Frasa itu sangat dipengaruhi oleh konteks kalimat. Sangat dipengaruhi oleh konteks kalimat. Contoh dalam bahasa Indonesia misalnya, orang itu gila banget. Itu artinya apa? Orang itu gila. Sakit. Paham ya? Lu gila ya? Lu beneran? Paham ya? Gila aja Pak, ada banyak arti kan? Itu di bahasa Indonesia, di bahasa Arab. Makanya di bahasa Arab itu semua kata-kata kadang-kadang diartikan dengan kalimat. Contoh fitnah, seperti saya pernah jelaskan. Fitnah dalam bahasa Arab itu kalau misalnya dilihat terjemahan pakai ujian. Apakah fitnah itu hanya ujian? Tidak, dia harus dijelaskan dalam bentuk kalimat. Misalnya, orang-orang Arab berkata, fatantu zahaban. Kami memfitnah emas. Artinya memurnikan emas. Proses pemurnian itu namanya fitnah. Maka kalau kita ngerti lebih banyak, kita bisa ngerti apa yang lebih bebas. Makanya banyak orang mengatakan kritik terhadap terjemah pemenang Republik Indonesia. Kenapa? Karena banyak hal yang intinya harusnya tidak seperti itu. Saya pernah baca, wakana minal kafirin, bahwasanya iblis itu wakana minal kafirin itu karena terjemahnya dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Benar ya? Tidak, karena iblis bukan orang. Tadi malam ya. Nah makanya kita harus lihat tentang siapa. Nah itulah perlu belajar. Dan belajar bahasa ini tidak pernah habis. Belajar bahasa tidak pernah habis. Saya aja belajar bahasa itu setiap belajar bahasa ketemu lagi sesuatu yang baru. Ketemu lagi sesuatu yang baru. Contoh, kemarin saya lagi bahas sama Itiba. Ketika saya bahas sama Itiba, Itiba ada yang mengikuti. Yang lebih masuk dan mengikuti. Tapi kalau kita bahas sama Itiba, mengikuti saja tidak cukup. Itiba itu apa? Saya cari di dalam Al-Quran. Kata-kata yang mengenai Itiba. Misal, ketika Musa ketemu dengan Khidir, itu kata-kata Itiba muncul. Bukan. Apakah aku boleh mengikutimu? Wahai Khidir, wahai hamba-Nya, aku boleh mengikutimu dan belajar darimu. Maka Khidir bilang, boleh. Tapi ada syarat-syaratnya. Berarti Itiba itu bukan hanya mengikuti, tapi mengikuti dengan konsekuensi. Itu Itiba. Coba kita Itiba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu kata pembahasannya 3 jam minimal sama orang-orang bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apakah orang Arab ketika meminta tolong orang pada kata-kata ista'in? Tidak ada. Mereka dengar kata-kata umum. Tapi kata-kata ista'in, nasta'in itu kata-katanya adalah khusus pertolongan yang kita sudah tidak mampu. Maka kalau ibu lebih paham tentang bahasa Arab, baca surat Al-Fatihah yang paham dengan tidak paham itu berbeda. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahasa ibu ketika di kepala, kita baca itu adalah ya Allah saya tidak bisa. Kita punya saudara percuma ya Allah. Saya tidak mampu ya. Itu sudah tersimpan saya sudah tidak bisa apa lagi. Itu tidak bantu, ini tidak ada solusi. Jadi bukan ambil Allah, bro, ambil minum dong. Kalau tolong ambil minum, kita bisa ambil minum. Bisa. Tapi Ista'in itu adalah pertolongan yang dalam bentuk kita benar-benar tidak bisa. Contoh ya, ibu-ibu naik mobil, bannya pecah. Harus ngapain? Ya kita, ibu nyoba dong. Oke, keluarin ban. Susah nih ngeluarin ban. Gak apa-apa, udah bisa. Dompet, udah bisa. Tapi setelah itu pas mau, lepasin mur, ibu-ibu dulu. Gimana caranya? Udah dicoba, gak bisa. Coba lagi, gak bisa.
bisa dapat. Ada dua arti. Gitu kan ya. Berarti itu dua satu kata banyak arti. Di dalam Al-Quran banyak. Nasar. Nasar bisa batik pertolongan, bisa batik kemenangan. Satu bisa jadi mendukung, bisa jadi menang, bisa jadi gemilang. Mau yang mana? Terserah kita mengenal. Jayakarta itu dari asal kata bahasa Pancasila. Itu artinya dia menang, gemilang. Berkata kita, kunci dalam bahasa Arab miftah. Artinya dari kata fatah juga. Fatah miftah dia kunci untuk membuka. Tapi fatah bisa jadi juga kemenangan. Bisa jadi juga mudahkan. Allah maftah lana. Ya Allah, bukakan bagi kami, mudahkan bagi kami. Nah, jadi bahasa Arab itu ya. Jadi ini kadang kita belajar. Nah, kalaupun terjemahan yang kurang masyarakat, saran-saran coba baca kitab tafsir. Nah, kitab tafsir itu kadang-kadang seringkali kitab tafsir itu lebih akurat daripada terjemahan. Karena setiap hal itu ketika sudah sampai ke tafsir dibandingkan dengan tafsir. Yang kemarin, waqalah bitul min al-jami'ah. Allah bilang, turunlah kalian semuanya ke surga. Itu artinya disuruh turun, disuruh Mesir, apa Allah yang suka? Suruh turun ke bumi, suruh bertugas. Itu yang begitu. Tapi itu maksudnya apa? Kadang-kadang ada orang bilang, oh kita tuh diusir dari surga. Betul juga sih diusir, karena kita sudah diturunkan. Seperti bos nyuruh kita untuk pergi mutasi ke satu tempat. Itu mutasi itu yang begitu. Jadi kalau kita bandingkan, ini tuh misalnya, hanya Musa. Ini tuh misalnya, kalau saya usir pergi ke pasar, enggak. Ini tuh misalnya, pergi adalah ke pasar. Coba kalau turun ke pasar, lihat seperti apa yang di pasar. Jangan minta-minta saja, belum kalian bisa beli di pasar. Minta doang, minta sayur, minta bawang putih, dan seterusnya. Itu artinya pemahaman atas kata-kata. Yang jelas, semakin banyak kata-kata yang bisa bapak-bapak ini dan ibu-ibu ini, maka semakin kita bisa mengatakan sesuatu. Itu biasa makan mau saya tanya ketika di kelas buku. Tentang masalah literasi. Maksudnya apa? Language is mother of all skills. Bahasa adalah ibu daripada seluruh keahlian. Makanya ibu-ibu itu yang diciptakan oleh Allah banyak ngomong. Jadi justru ibu-ibu yang banyak ngomong itu adalah calon ibu yang baik. Serius. Karena kalau ibu-ibu nggak banyak ngomong, anaknya nggak pintar. Kalau bapak-bapak itu nggak banyak ngomong tuh, lihat aja ada anaknya bapaknya. Nggak pernah. Kalau nanya sama bapaknya, apa jawaban bapaknya? Ibu mau itu senang. Kalau seorang bapak-bapak mau coba memahami ya, anaknya nanya, ada apa yang lain? Pak, kalau rofi apa Pak? Nggak hijau daun. Apa warna hijau Pak? Nah, kalau sedih gitu. Dia pertama sudah nggak bisa lagi. Kalau ibu-ibu ditanya kalau rofi mau jadi gini nih, yang namanya tanaman itu, ya rofi, hijau. Kenapa yang warna hijau? Ya karena ada konten gelombang ini. Kalau cahaya matahari, jadinya seperti ini. Lalu kenapa? Panjang tuh gelombang itu. Orang lain, bangkan ya. Nah kalau bapak-bapak, jangan hijau kayak gitu, bukan roti begitu. Makanya ibu-ibu itu kenapa pendidik anak-anak, karena ibu-ibu harus banyak ngomong. Kalau anak-anak diomelin, itu bagus itu. Kalau anak-anak nggak ada ngomelin, Bu, nggak belajar mereka. Makanya anak-anak cewek itu selalu lebih pintar belajar bahasa daripada anak cowok. Karena ibu-ibu semuanya harus paham bahasa. Semakin kaya bahasanya, maka semakin mudah ibu-ibu dan bapak-bapak mempengaruhi orang. Makanya bahasa ini penting banget. Lihat ya, besok nanti saya sampaikan data-data tentang bahasa. Dan yang menariknya adalah Bapak-Ibu sekalian, Allah menakdirkan Nabi Muhammad menjadi Nabi yang terakhir. Kenapa? Karena kekuatan yang kita ada pada bahasa. Al-Quran itu, mukjizatnya adalah bahasa. Maka siapa yang bisa memahami bahasa Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hidayah yang lebih banyak daripada orang yang tidak paham. Jadi itu yang kenapa ulama-ulama bilang belajar bahasa itu hukumnya wajib. Oke, belajar bahasa Arab hukumnya wajib. Kalau tidak nanti masuk surga siap-siap jadi penerjemah. Enggak kan? Maksudnya belajarnya wajib. Tapi kalau belajar nggak bisa